Halo, selamat pagi, sahabat ASN Belajar. Bertemu lagi dengan saya Zizi di channel ASN Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing-sharing ya, sedikit berbagi terkait dengan topik yang sebelumnya akan kita bahas, yaitu terkait dengan tips and trick bagaimana caranya untuk lolos CPNS. Eh, Sekali lagi ya, saya tidak akan bagikan untuk soal-soal ataupun tata cara menjawab seperti apa, karena di channel YouTube playnya pasti sudah banyak. Di sini kita hanya akan sharing terkait tips and trick, apa sih yang harus dilakukan gitu, supaya kita bisa memastikan dengan baik, di luar kemampuan, di luar ability, di luar intellectuality itu apa lagi yang harus dipersiapkan oleh teman-teman sekalian. Untuk chapter ini kita akan membahas terkait dengan chapter terkait dengan pengumuman. Baik, untuk lebih singkat, saya izin share screen ya, teman-teman. Baik, ini adalah tips and trick CPNS chapter pengumuman. Yang pertama terkait dengan pengumuman. Seperti yang kita ketahui, selain di website resmi, biasanya pasti akan ada informasi-informasi yang beredar di website atau laman-laman berita-berita secara umum, baik itu di Detik atau mungkin mojo.co atau CNN atau CNBC dan berita-berita lainnya yang eh, dimana mungkin media-media yang sudah kredibel dan tercatat dengan baik itu pasti informasinya kurang lebih akan akurat ya. Tapi untuk website-website yang sekedar mencari viewership gitu kan, viewershipnya atau clickbait itu kan, rage bait itu kan, banyak informasi-informasi yang ternyata dibuka itu tidak ada, dan hanya iklan, banyak iklannya. Itu teman-teman harus lebih hati-hati. Jadi untuk terkait dengan pengumuman ini, media yang paling dapat diandalkan itu, yang paling jelas itu ada dua, ya kan. Yang pertama adalah di SSCASN, kemudian yang kedua adalah di website instansi. Jadi teman-teman tidak bisa hanya mengandalkan berita-berita yang ada, tapi juga harus terus memantau di lamanya SSCASN, milik PKN, dan juga di website instansi. Itu adalah informasi yang paling akurat, karena memang semua pengumuman informasi apapun itu sekarang sudah ada di SSCASN, dan di website instansi juga begitu. Memang ada beberapa instansi KL yang tidak mencantumkan di website instansi terkait dengan pengumuman pendaftaran, tapi itu hanya volumenya sedikit ya teman-teman sahabat, jadi tidak tidak banyak. Mungkin jika pendaftarannya sedikit atau memang tidak banyak, mungkin bisa jadi hanya lewat SSCASN saja, tapi hampir seluruh instansi, kementerian, lembaga itu pasti akan memasang pengumuman baik di SSCASN ataupun di website instansi. Begitu. Untuk bisa mengakses SSCASN seperti apa? Ya teman-teman pasti sudah tahu ya. Itu nanti harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan NIK yang dimiliki teman-teman, dan nanti passwordnya. Di situ sudah ada tata caranya secara lengkap. BKN sudah menjelaskan alur prosedur bagaimana cara mendaftarkan diri di SSCASN. Jadi perlu diperhatikan dengan baik dan seksama tentang bagaimana cara mendaftar. Yang jelas apa? Yang jelas pada saat mendaftar nanti atau
membuat akun di SSC ASN itu teman-teman jangan sampai salah. Kenapa? Karena informasinya kan yang diberikan harus benar-benar akurat ya. Dan nanti kalau seandainya ternyata teman-teman beneran lolos CPNS, itu akan sulit untuk mengubah datanya. Kecuali memang dari pihak instansi nanti akan diberikan waktu untuk pemutakhiran data. Tapi jika tidak, merubah datanya akan sangat sulit. Harus menghubungi ke bagian kepegawaian, harus berhubung ke biro SDM, dan seterusnya. Nanti akan dihubungkan ke BKN, baru bisa dirubah data-data yang salah. Itu prosesnya akan sangat panjang. Jadi dipastikan pada saat membuat akun nanti di pengumuman SSC ASN itu informasi yang diberikan dan data-datanya sudah sesuai. Yang kedua di website instansi. Di website instansi itu kadang tidak hanya di bagian depan ya teman-teman. Kadang kita harus pindah ke bagian rubrik yang pengumuman, atau ada rubrik sendiri terkait dengan rekrutmen ASN atau rekrutmen, atau di bagian berita. Jadi tidak semua kadang ada di headline di depan gitu, tapi kita harus mencari-cari itu, dan dipastikan itu harus dicari dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian untuk formasi ini perlu diperhatikan juga pada saat di pengumuman nanti. Yang pertama adalah tentang kualifikasi pendidikan. Jadi kualifikasi pendidikan teman-teman itu harus dipastikan sesuai atau yang memang ada kategori penyesuaiannya. Contoh, teknik informatika. Teknik informatika itu tidak sama dengan manajemen informatika. Jadi perlu dipastikan juga di informasi pendaftaran kualifikasi pendidikannya apakah ada antara dengan teknik informatika dengan manajemen informatika. Jika memang di formasi tersebut menyebutkan dua, teknik informatika bisa, manajemen informatika bisa, maka teman-teman bisa mendaftarkan itu. Tapi jika tidak, antaranya dua, teman-teman harus menanyakan ke admin yang ada di helpdesk-nya SSC ASN atau ke admin instansi jika memang diberikan informasi terkait nomor yang bisa dihubungi di admin instansi. Terkait untuk admin SSC ASN BKN itu selalu ada. Cuman pada saat nanti pendaftaran formasi mungkin memang trafficnya akan sangat tinggi, yang akhirnya membuat responnya mungkin tidak bisa cepat. Ya mungkin kalau sekarang ada AI yang bisa membantu mungkin bisa. Cuman memang untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang bukan FAQ atau frequently asked question itu pasti akan membutuhkan penanganan dari admin yang asli, maksudnya bukan admin AI ya, admin manusia itu. Jadi dipastikan teman-teman semua jangan sampai spam chat helpdesk atau spam chat admin itu. Jika ada pertanyaan cukup ditanyakan satu kali saja. Jika belum dibalas ya ditunggu, karena memang biasanya kan untuk sejenis instansi pemerintah KL itu kan memang resource yang disediakan tidak banyak ya untuk pendaftaran, untuk sebagai admin dan lain sebagainya. Mungkin untuk pendaftaran sekitar 2.000-3.000, admin yang disediakan pun tidak banyak, maksimal mungkin cuma 10 atau kurang dari itu kadang, karena memang tidak semua resource bisa disediakan untuk hanya pendaftaran saja. Ada hal-hal yang perlu dikerjakan di kementerian lembaga tersebut. Itu. Jadi kualifikasi pendidikan perlu dipastikan.
Antara sarjana pendidikan misalkan pendidikan bahasa Inggris dengan manajemen pendidikan itu sudah berbeda. Jadi perlu diperhatikan dengan jelas kualifikasi pendidikannya. Safety measure-nya apa? Safety measure-nya untuk yang paling aman adalah ya dicari pendidikan yang benar-benar sama tulisannya, bukan hanya sekedar perubahan nomenklatur program studi atau apapun itu. Nah, yang teman-teman akhirnya harus repot mencari lampiran surat pernyataan perubahan nomenklatur yang tadinya program misalkan ilmu komputer menjadi informatika seperti itu dan lain sebagainya. Itu justru nanti akan menyulitkan teman-teman sendiri. Jadi sebisa mungkin dicari kualifikasi pendidikan yang ada. Untuk teman-teman yang ternyata misal di tahun ini tidak terdapat kualifikasi pendidikannya, itu jangan berkecil hati. Jadi dan syaratnya ada dua tapi ya. Jadi kualifikasi pendidikannya tidak ada di pengumuman CPNS yang sekarang, tapi usia teman-teman masih jauh karena kan setahu saya di peraturan yang terakhir jika belum dirubah itu usia pendaftaran pada saat mendaftar CPNS adalah 35 tahun. Jadi jika teman-teman usianya memang masih jauh itu tidak perlu berkecil hati karena sejauh tidak ada perubahan dari pemerintah itu insya Allah tahun depan pasti akan ada pembukaan CPNS lagi, dan di tahun depannya juga ada lagi selama tidak ada perubahan dari kebijakan-kebijakan di pemerintah gitu. Jadi jangan ambil gambling kemudian mendaftar dan akhirnya teman-teman wasting energi dan effort ya, karena sudah pasti akan persiapannya nanti akan banyak, tidak hanya sekedar mendaftar saja. Nanti pasti akan ada tambahan seperti surat pernyataan 5 poin atau surat keterangan sehat, ijazah transkrip yang asli, kemudian akan ada surat keterangan bebas narkoba. Mungkin ada beberapa instansi yang dari awal sudah menyertakan itu gitu. Kemudian yang kedua terkait penempatan. Nah, ini adalah tahun lalu ya, di tahun 2025 ini sempat viral penempatan ini karena banyak ternyata teman-teman yang lulus CPNS ini mendapatkan penempatan tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang akhirnya mereka pada saat sudah dinyatakan lulus mereka kemudian mengundurkan diri, dimana itu akan berdampak pada pemblokiran ya. Setahu saya itu ada pemblokiran, beberapa instansi ada yang langsung memberikan daftar hitam atau blacklist kepada nama yang mengundurkan diri karena dianggap itu sudah dianggap tidak profesional ya. Ya just like some other, kalau di instansi swasta itu kan professionality itu kan memang main course-nya. Jadi sebenarnya di instansi pemerintah pun juga begitu, yang diutamakan adalah profesionalitasnya. Jadi penempatan ini teman-teman harus benar-benar memastikan apakah memang penempatannya di pusat atau di daerah tempat teman-teman memang ingin mendaftar dimanapun itu, atau memang di syarat di informasi pendaftaran nanti ada nggak informasi yang disertakan bahwa di situ akan ada tulisan bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, jika itu ada dan jika memang teman-teman tidak siap, saya menyarankan untuk tidak usah mendaftar gitu. Karena akhirnya ya seolah-olah kita itu kan semakin banyak menghamburkan uang negara ya untuk pendaftaran ini. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jadi jika memang tidak
sesuai, itu saya sarankan itu tidak mendaftar, karena konsekuensinya cukup panjang, nanti akan diblokir selama kurang lebih, kalau nggak ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang memang diblokir selamanya. Jadi misalkan teman-teman sudah mendaftar, kemudian lolos sampai jadi, kemudian ternyata pas dia di penempatan tidak sesuai dengan keinginan, kemudian mengundurkan diri. Nah, itu ada instansi akhirnya memblacklist nama teman-teman, yang akhirnya teman-teman nggak akan pernah bisa daftar di instansi itu lagi. Ya walaupun memang masih banyak instansi lainnya, cuman antar instansi itu pasti akan ada konektivitas ya, akhirnya memberikan menjadi catatan untuk teman-teman nanti pada saat teman-teman mendaftar di instansi lainnya. Ya sama seperti di instansi swasta lah, kan biasanya HRD itu kan pasti ada semacam komunitasnya, di mana pada saat rekrutmen kan HRD pasti akan menghubungi HRD di instansi lain, di perusahaan-perusahaan lain ya, kemudian mencari informasi, atau setidaknya dia akan mencari informasi di perusahaan sebelumnya dan sebelumnya lagi. Kalau teman-teman punya history track record yang sudah buruk di awal, itu pasti akan menjadi catatan yang nanti ke depan pasti akan menjadi sulit bagi teman-teman nanti. Jadi penempatan itu harus dipastikan, jika memang bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia dimanapun, itu silakan, bebas saja, tidak apa-apa, mau mendaftar di mana saja boleh. Itu. Terus ada juga penempatan pusat, nanti ada juga yang penempatannya provinsi, bahkan ada yang penempatannya sampai dengan kecamatan. Nah, itu perlu diperhatikan lagi. Kecamatan, kelurahan, gitu. Informasi lainnya, ini yang pertama ada kategori pendaftar. Kategori pendaftar ini di tahun lalu itu ada beberapa kategori untuk pendaftar. Ada kategori pendaftar, yang pertama adalah tentang kategori pendaftar putra-putri Papua. Itu harus dipastikan teman-teman untuk mendaftar itu, jika memang bukan berasal dari daerah Papua atau dari daerah Papua, itu jangan mendaftar sebagai kategori tersebut, karena jika teman-teman bukan asli dari daerah Papua dengan KTP, ya ditunjukkan dengan KTP ya, KTP-nya memang harus KTP Papua, bukan hanya kelahiran saja tapi KTP-nya KTP Papua, itu teman-teman tidak akan lolos administrasi. Itu termasuk ada juga putra-putri Kalimantan kemarin terakhir, itu sama, KTP-nya pun juga harus KTP Kalimantan, jika tidak teman-teman tidak akan bisa lolos administrasi. Itu. Kemudian selanjutnya kategori pendaftar ada cum laude. Ada cum laude, itu teman-teman harus pastikan bahwa saat mendaftar IPK-nya itu di atas 3,5. Di atas 3,5. Kemudian yang terakhir adalah kategori disabilitas ya. Setahu saya sih ada 4 itu disabilitas. Mungkin jika ada tambahan lain mungkin ini akan kita cari lagi ya tambahannya. Nah, dipastikan teman-teman harus apa ya mencermati dengan baik, jangan sampai salah. Jika memang teman-teman lahir di Kalimantan dan mendapatkan KTP Kalimantan, ya memang disarankan lebih baik untuk menggunakan kategori yang putra-putri Kalimantan. Karena apa? Karena di situ teman-teman yang dari Kalimantan ataupun dari Papua tadi pasti akan mendapatkan privilege lebih, Kenapa? Karena maksudnya kenapa ada privilege untuk putra-putri Kalimantan dan putra-putri Papua? Ya untuk kebijakan dari pemerintah tidak tahu ya, cuman dari sejauh yang saya pahami itu karena memang di Kalimantan dan Papua ini jumlah animo pendaftar untuk ASN itu memang masih sedikit, dan untuk rata-rata orang Jawa yang mendaftar sebagai ASN itu tidak mau ditempatkan di luar Pulau Jawa. Hanya sedikit animonya masyarakat, mungkin 10% atau malah tidak sampai 10% yang bersedia untuk ditempatkan di luar Jawa.
Itu. Dan untuk kategori kumlot ini apa ya? Jika memang teman-teman yakin dengan kategori yang kumlot ini, memang tidak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang merasa tidak begitu yakin di kategori kumlot, menurut saya sih mending ambil yang kategori umum saja, pendaftar umum. Karena kumlot itu kuotanya hanya sedikit. Mungkin hanya 1 atau 2, sedangkan untuk kategori umum itu lebih banyak. Itu. Kemudian kelengkapan khusus lainnya. Kelengkapan khusus lainnya, misalkan ada berkas-berkas yang harus dilengkapi di awal, itu harus dibaca terlebih dahulu. Kadang ada contohnya yang mudah seperti ini, surat pernyataan 5 poin di instansi A dan instansi B itu formatnya berbeda. Instansi A, instansi B, dan SSCASN itu ada surat pernyataan 5 poin dengan format yang berbeda. Yang harus diambil yang mana? Yang harus diambil adalah yang dipersyaratkan di website instansi. Jika instansi yang teman-teman mau daftar itu mewajibkan teman-teman mendownload surat pernyataan yang ada di website dan menguploadnya di SSCASN, maka silakan gunakan yang itu. Jangan menggunakan yang template diberikan oleh BKN. Jika memang template, soalnya karena jika memang template nanti yang digunakan berbeda, itu teman-teman pasti sudah tidak akan lolos di administrasinya. Itu perlu diperhatikan dengan sangat seksama. Saya sering lihat di beberapa tahun lalu itu memang hanya karena surat pernyataan 5 poin saja itu sudah banyak yang tidak lolos di administrasinya, karena tidak benar-benar memperhatikan dengan baik. Itu kan artinya kan berarti teman-teman seolah-olah hanya ya mendaftar hanya sebagai ya hit and miss saja. Kalau misalkan aku lolos ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah gitu. Tapi tidak ada benar-benar rasa niat untuk mendaftar. Yang terpenting adalah pada saat mencari informasi, mencari penempatan itu adalah apa namanya? Ya tetap tenang, fokus, stay fokus, keep calm gitu kan, jangan sampai kemudian merasa panik, terburu-buru. Itu akan akhirnya membuat otak itu kan jumble gitu kan. Jumble itu apa ya? Ya semacam kusut ya, yang akhirnya membuat kesulitan untuk berpikir dengan tenang, berpikir dengan logis, berpikir dengan rasional. Itu akan membuat teman-teman menjadi kesulitan nanti pada saat mencari informasi-informasi terkait dengan pengumuman itu. Tadi terkait dengan apa tadi? Formasi itu selain kualifikasi pendidikan perbankan juga diperlukan dengan jumlah pendaftar ya. Jumlah pendaftarnya itu nanti perlu dicek, tapi nanti kita akan lihat kita akan lanjutkan terkait dengan jumlah itu di sesi yang chapter pendaftaran. Jadi kira-kira untuk ini sudah cukup. Jika ada pertanyaan silahkan inquire di kolom komentar, nanti akan kita jawab di sesi-sesi berikutnya atau sesi yang lain. Baik, untuk sharing session kali ini kurang lebih seperti itu. Sahabat ASN yang mengikuti channel ini, terima kasih atas dedikasinya. Untuk teman-teman yang akan daftar perlu selalu perhatikan dan stay fokus, oke? Keep calm and stay focus. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.